Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, atas permintaan salah seorang yang komen di kolom komentar, meminta agar saya untuk mengumpulkan beberapa bukti bahwa ustadz-ustadz Wahabi ini melakukan kebohongan atau membohongi jamaahnya. Dalam fatwanya, dalam ceramahnya, dia berbohong atas nama imam-imam, atas nama ulama. Baik, kali ini saya akan membeberkan beberapa bukti bahwa ustadz-ustadz Wahabi itu sebenarnya melakukan pengkhianatan ilmiah atau melakukan kedustaan, membohongi, mendustakan jamaahnya atas nama imam, atas nama para ulama. Baik, mari kita mulai. Baik teman-teman, mari kita bongkar kebohongan dua ustadz ini. Satu, Ustadz Haris Abu Naufal. Dua, Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi, dengan menggunakan kitab karangan ulama yang disebutkan oleh mereka berdua, yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang katanya beliau itu menganggap bid'ah, dalam arti bid'ahnya Wahabiyah, bahwa Izzuddin bin Abdissalam katanya menganggap bid'ah salaman setelah sholat. Benarkah demikian? Ternyata mereka berdua berbohong. Ini buktinya. Buktinya dalam kitab karangan Imam Izzuddin sendiri yang katanya membid'ahkan itu, yaitu kitab Qawaidul Ahkam juz kedua halaman 339. Beliau menyebutkan walil bid'ahil mubahati amthilatun. Bid'ah yang mubahah, yang diperbolehkan, ini ada beberapa contoh. Di antaranya adalah minha al-musafahatu aqibas subhi wal asri. Salaman setelah waktu sholat subuh dan asar. Nah, ini sengaja dipotong, tidak disebutkan contoh bid'ah mubahahnya, langsung mengatakan bahwa salaman setelah waktu subuh dan asar itu adalah bid'ah. Padahal maksud Izzuddin bin Abdissalam itu adalah bid'ah mubahah, bukan bid'ah seperti yang dipahami oleh mereka berdua, bid'ah sesat neraka, bukan itu maksudnya. Karena Izzuddin bin Abdissalam itu membagi bid'ah menjadi 5 sesuai hukum Islam. Melafalkan niat ketika sholat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafatkan niat ketika sholat. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafazkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah Abu Abdullah Zubairi. Di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan.
Kedua orang Ustadz Wahabi ini, yang pertama, Ustadz Farhan Abu Huraihan menjelaskan bahwa Imam Nawawi saja itu menyalahkan orang yang talafut bin niat. Sementara Badrus Salam LC itu mengatakan bahwa Imam Nawawi ketika mensyarah kitab Al-Muhadzab, nama kitabnya itu adalah Al-Majmu', karangan Imam Nawawi. Di situ kata Badrus Salam LC, Imam Nawawi itu membantah Abu Abdillah Az-Zubairi yang mensunnahkan talafut bin niat. Padahal yang disalahkan oleh Imam Nawawi, Abu Abdillah Az-Zubairi yang disalahkan ini karena Abu Abdillah Az-Zubairi ini menjelaskan bahwa talafut bin niat itu wajib menggabungkan niat di hati dengan lafadz di lisan. Baik, mari kita buka langsung kitab beliau, kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 4. Kalau yang saya juz 4, kalau yang Badrus Salam katanya juz 2. Mari kita buka. Tepatnya bisa dilihat di halaman 256. Nah, nasul ibaratnya ternyata seperti ini, tidak sama dengan apa yang dituduhkan oleh dua orang Ustadz Wahabi itu. Wa min ashabina man qala, sebagian ashab Syafi'i ada yang berpendapat yanwi bil qalbi wa yatalaffadhu bil lisan. Jadi orang itu harus menggabungkan, pertama dia niat dengan hatinya, kemudian dilafatkan dengan lisan. Itu sebagian ashab Syafi'i. Walaisa bisyai, kata Imam Nawawi, pendapat ini tidak ada apa-apanya. Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi, karena niat itu adalah di dalam hati. Tidak usah digabung dengan niat di mulut, talafut dengan mulut. Nah, ini yang disalahkan oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena Abdullah Az-Zubairi ini mewajibkan menggabungkan niat di hati dengan niat di mulut. Jadi menurut Abdullah Az-Zubairi, jika tidak niat melalui mulut, hanya hatinya saja, maka ini tidak sah karena ini wajib. Nah, ini yang disalahkan oleh Imam Nawawi. Bukan sebagaimana yang dibaca oleh Badrus Salam LC itu diubah. Wa ba'du ashabina may yara bistihbabis sholati. Di mana ada ibarat seperti itu di Majmu'? Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, karena Allah menyebutkan diri istiwa di atas arsh setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kita jawab, Nabi lebih cerdas daripada Anda. Nabi tidak bertanya kepada Allah, di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi. Kalau sahabat Nabi lebih cerdas daripada Anda, mereka tidak bertanya kepada Nabi, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Farhan, jika ada yang bertanya di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, karena keyakinan Wahabi itu meyakini bahwa Allah di langit dan juga di aras. Bagaimana kata Farhan? Apa jawaban Farhan Abu Huraihan ini? Dengan berapi-apinya, seakan-akan tidak ada bisa yang menjawab, dia mengatakan Rasul lebih cerdas daripada kalian, daripada kamu yang bertanya. Sahabat lebih cerdas dari kamu yang bertanya, karena Rasul tidak pernah bertanya kepada Allah di mana Allah sebelum menciptakan aras. Dan sahabat itu lebih cerdas dari yang bertanya, karena sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasul di mana Allah sebelum menciptakan makhluk atau aras ini. Baik, mari kita buka kitab yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis ini dianggap hadis sahih oleh Tabrani dan dianggap hadis hasan oleh At-Tirmidzi, Az-Zahabi, dan Ibnu Taimiyah. Cuman Albani yang mendhaifkannya. Baik. Dari Abi Razin Abu Razin berkata, Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla ayyahluqa khalqah? Wahai Rasulullah, kata Abi Razin ini, di mana Tuhan kita? Allah itu di mana sebelum menciptakan makhluk ini, termasuk aras ya makhluk? Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Apakah jawabannya sama dengan Ustadz Farhan itu? Maka jawaban Rasul, Rasul menjawab, kana fi ama. Allah itu ada di ama. Fi ama. Apa ama? Ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa, thumma khalaqa arsahu 'alal ma'. Nah, dari ini ya, maka kita bisa simpulkan bahwa Ustadz Farhan itu gimana ya, berbohong apa mengada-ngada atau berdusta? Katanya tidak ada sahabat yang bertanya terhadap Rasulullah. Nah, buktinya ini apa Abu Razin ini, Pak Farhan? Makanya Ustadz Wahabi kalau tidak paham jangan asal ngomong. Ini dengarkan saran dari Yazid Jawas, peringatan keras dari Yazid Jawas, dengarkan ini.